Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Tapi pun, selamat sore, siang, pagi kepada Bapak Imam Mawaluddin SEME dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Pradana dengan NPM 2411021013, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Analisis Resiliensi Keseimbangan Primer terhadap Belanja Pemerintah, GDP Growth, dan Volatilitas Kurs periode 2001 sampai dengan 2024 gitu. Dengan tagline penelitian mengukur ketangguhan fiskal Indonesia di tengah ekspansi belanja dan gejolak eksternal. Jadi intinya itu penelitian itu dia mencoba untuk menjawab satu pertanyaan besar gitu. Seberapa tangguh sebenarnya kondisi fiskal Indonesia selama 2 dekade terakhir gitu, ketika menghadapi tekanan dari 3 sisi sekaligus gitu. Belanja yang terus-menerus membengkak, pertumbuhan ekonomi yang naik turun, dan nilai tukar rupiah yang penuh gejolak gitu. Nah, saya berharap presentasi ini itu bisa memberikan gambaran gitu yang utuh dan jelas. Jadi mari kita mulai gitu. Baiklah, untuk yang pertama itu ada jejak fiskal 2 dekade. Untuk memahami mengapa penelitian itu penting gitu, kita perlu melihat gitu perjalanan fiskal Indonesia dalam 2 dekade terakhir gitu. Kalau kita lihat grafiknya gitu yang di slide ini gitu, ceritanya jelas dia terbagi jadi dua gitu. Sebelah kiri itu ada era surplus pada tahun 2001 sampai dengan 2010 gitu. Di era ini tuh dia keseimbangan primer Indonesia tuh konsisten berada di zona yang positif gitu. Puncaknya pada tahun 2002, di mana keseimbangan primer itu dia mencapai surplus sebesar 2,55% PDB gitu, yang dimana itu adalah masa pemulihan pasca krisis 1998 gitu, dimana disiplin fiskalnya dia masih menjadi prioritas utama pemerintah gitu, meskipun nilainya dia naik turun. Yang penting keseimbangan primer tuh nggak pernah menyentuh zona negatif sepanjang 1 dekade secara penuh gitu. Yang kedua itu ada sebelah kanan ada era defisit gitu, yaitu periode 2011 sampai dengan 2024, yang dimana ini tuh adalah babak yang sangat berbeda gitu. Terjadi pergeseran struktural gitu yang cukup mencolok gitu. Keseimbangan primer itu dia harus mulai turun gitu pada sebesar 0,11 PDB pada tahun 2011 gitu. Lalu untuk pertama kalinya memasuki zona negatif pada tahun 2012 gitu. Sejak saat itu hampir nggak pernah gitu lagi dia untuk kembali ke zona positif secara konsisten begitu. Puncak tekanannya terjadi pada tahun 2020 gitu, saat pandemi COVID-19 gitu, memukul perekonomian habis-habisan, dan keseimbangan primer itu anjlok sampai ke titik terendah sebesar minus 4,11% dari PDB. Pertanyaannya itu, apa yang sebenarnya terjadi gitu? Apa yang mendorong pergeseran struktural ini gitu? Itulah yang akan kita bahas satu per satu. Nah, di slide 3 ini ada 3 tekanan utama gitu terhadap resiliensi keseimbangan primer gitu. Berdasarkan latar belakang yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, penelitian itu dia mengidentifikasi ada 3 tekanan utama gitu yang secara bersamaan mempengaruhi resiliensi atau ketangguhan keseimbangan primer di Indonesia gitu. Yang pertama itu ada belanja pemerintah atau government spending gitu, yang dia terus mengalami ekspansi struktural dari sisi pengeluaran. Data itu menunjukkan rasio belanja terhadap PDB itu Indonesia meningkat signifikan sejak era 2011 gitu, dan belum pernah kembali ke level awal tahun 2000-an, yang dimana itu adalah tekanan yang sifatnya persisten gitu. Kedua, GDP growth gitu atau pertumbuhan ekonomi gitu, yang dimana dia menjadi fondasi penerimaan negara secara otomatis gitu. Ketika ekonominya dia tumbuh bagus plus gitu, penerimaan pajak naik otomatis gitu. Tapi ketika pertumbuhannya ekonominya tumbuh lambat gitu atau bahkan negatif itu seperti pada tahun 2020, penerimaan tuh dia langsung ambruk, anjlok, sementara kebutuhan belanja itu justru meningkat, naik gitu. Ini yang disebut sebagai mekanisme automatic stabilizer, yang ketika itu ada volatilitas kurs rupiah terhadap dolar, yang dimana di penelitian ini saya ini jadikan sebagai variabel novelty atau kebaruan ya. Dampaknya itu terhadap keseimbangan primer tuh nggak sesederhana yang kita kira loh. Ada dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, rupiah yang melemah itu dia justru akan membebani pembayaran utang luar negeri. Tapi di sisi lain, Indonesia tuh dia punya penerimaan berbasis dolar gitu dari komoditas yang nilainya otomatis akan naik gitu saat rupiah melemah gitu. Nah, dari dua ini, mana tuh yang dia lebih dominan gitu? Itulah yang akan kita jawab di
melalui penelitian ini gitu. Ketika tekanan itu dia diteliti secara bersama-sama selama 24 tahun terakhir. Itulah inti dari penelitian ini gitu. Kemudian untuk slide 4 tuh ada peta landasan teori gitu, anatomi, resiliensi fiskal gitu. Sebelum masuk ke metodologi dan hasil itu, saya akan menjelaskan dulu fondasi teori yang menopang dari penelitian yang saya ini teliti. Ada satu bayang besar gitu yang dia menjadi grand theory atau yang penting dari penelitian ini gitu. Ya, yang pertama itu ada internet moral budget constraint gitu atau IBC gitu yang dikembangkan oleh Barrow pada tahun 1979 dan Sargon Wallace pada tahun 1981 gitu. Intinya tuh sederhana gitu. Pemerintah tuh dia nggak bisa terus berutang tanpa batas gitu dalam jangka waktu yang panjang gitu, yang dimana surplus primer yang akan dihasilkan di masa depan itu harus mampu untuk menutupi seluruh utang yang ada di hari ini. Kalau nggak, fiskalnya tuh dianggap nggak kontinuitas atau berkelanjutan gitu. Di bawah IBC ini, payung IBC ini ada tiga teori gitu yang bisa masing-masing bisa menjelaskan masing-masing variabel gitu. Untuk variabel yang pertama, belajar pemerintah atau X1, infallible independennya. Teorinya itu adalah Keynesian economics dan juga Wagner's laws. Gitu. Keynesian itu menjelaskan bahwa ekspansi belanja pemerintah itu dia akan menekan sisi pengeluaran gitu dalam persamaan keseimbangan primer gitu. Wagner's Law menambahkan bahwa tekanan itu dia bersifat struktural dan persisten seiring modernisasi dari suatu negara gitu. Ekspektasinya ini tuh dia adalah koefisiennya tuh negatif. Kemudian untuk yang kedua itu ada GDP growth sebagai variabel independen yang kedua gitu. Teorinya itu adalah automatic stabilizer dari Musgrave gitu dan Blanchard dan Perotti pada tahun 2002 gitu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dia otomatis gitu akan memperlebar basis pajak gitu dan mengurangi kebutuhan belanja transfer gitu. Ekspektasinya itu dia adalah koefisien positif gitu. Kemudian untuk ketiga itu ada volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu sebagai variabel independen X3 gitu. Teorinya itu adalah exchange rate pass through gitu dari Opsfeld dan Rogoff pada tahun 1995 gitu. Pengaruhnya itu dia terhadap keseimbangan primer itu bersifat dua arah gitu. Sehingga ekspektasinya itu dia kondisional, bisa positif, bisa negatif gitu. Dan semua ini tuh dia dipersatukan dalam satu kerangka empiris gitu melalui teori fiscal reaction function yang dikembangkan oleh Henning Bohen pada tahun 1998 gitu, yang dimana dia tuh menjadi blueprint atau cetak biru dari model rekursi pada penelitian ini. Kemudian yang kelima itu ada 4 hipotesis utama dari penelitian ini. Dari kerangka teori yang sudah saya jelaskan tadi itu di slide sebelumnya, penelitian itu dia mengajukan 4 hipotesis yang akan diuji secara empiris. Satunya dia adalah menyatakan bahwa belanja pemerintah atau government spending itu dia berpengaruh negatif dan persisten gitu dalam menekan resiliensi keseimbangan primer itu. Dimana logikanya tuh dia sederhana gitu. Semakin besar pengeluaran pemerintah tanpa diimbangi penerimaan yang sepadan, maka keseimbangan primer itu dia akan semakin tertekan gitu. Kemudian untuk KH2-nya itu dia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu atau GDP growth itu dia akan menjadi pilar positif terkuat gitu melalui mekanisme otomatik stabilizer tadi gitu. Saat ekonominya dia tumbuh positif gitu, penerimaan pajak naik secara otomatis dan kebutuhan subsidi pemerintah kepada masyarakat itu akan turun. Yang dimana hal ini akan mengakibatkan primary balance itu akan menguat gitu. Kemudian untuk H3-nya, dia menyatakan bahwa volatilitas nilai tukar rupiah atau flex R di dalam ini variabelnya itu berpengaruh signifikan gitu. Namun arahnya tuh sangat bergantung gitu pada struktural dari APBN itu sendiri gitu. Ini yang akan menjadi pertanyaan gitu paling menarik dalam penelitian ini gitu. Apakah gejolak kurs dia lebih banyak membebani atau justru dia akan menguntungkan keseimbangan primer Indonesia gitu. Kemudian untuk H4-nya gitu sebagai hipotesis penutup gitu dia menyatakan bahwa secara keseluruhan keseimbangan primer itu dia tingkat resiliensinya itu apa moderat kah, kondisional kah untuk menghadapi ketiga guncangan tadi gitu. Apakah tangguh gitu? Nah, dia tangguh gitu, tapi rentan gitu saat ada tekanan dari berbagai arah gitu. Nah, keempat hipotesis ini tuh dia akan diuji gitu dengan menggunakan data dari 24 tahun dan metode estimasi yang akan saya jelaskan di slide berikutnya begitu. Kemudian untuk desain dan penelitian itu slide 6-nya itu desain penelitian dan spesifikasi model begitu. Sekarang mari kita masuk ke dalam bagian metodologi gitu. Bagaimana penelitian ini tuh dia
dirancang gitu secara teknis gitu. Dari sisi sumber data gitu, penelitian itu yang menggunakan data time series gitu. Tahunan periode 2001 sampai dengan 2024 itu. Jadi ada 24 observasi gitu. Data keseimbangan primer dan belanja pemerintah itu bersumbernya dari laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia gitu. Kemudian untuk data PDB realnya itu dia bersumber dari BPS, Badan Pusat Statistik gitu. Sementara untuk volatilitas kurs atau beta dollar itu saya menggunakan data dari website investing.com gitu. Ya, di mana dia itu mencerminkan fluktuasi pasar aktual gitu, bukan kurs tengah Bank Indonesia gitu yang dia cenderung lebih halus gitu. Karena kita tuh butuh proxy gitu yang benar-benar bisa mencerminkan guncangan pasar secara aktual, faktual dan nyata gitu tanpa dihalus-haluskan gitu. Dari sisi metode estimasi gitu, penelitian ini dia akan menggunakan ARMA maximum likelihood gitu, dengan pendekatan OPGB triple H gitu atau order product of gradients dengan Bernard Hall Hausman gitu. Kenapa nggak pakai OLS aja gitu? Kenapa pakai yang ribet kayak gini tuh? Karena data fiskal tahunan itu dia hampir pasti mengandung autokorelasi gitu, uji asumsi gitu. Nah, di mana nilai keseimbangan primer tuh tahun ini tuh sangat dipengaruhi gitu oleh tahun sebelumnya gitu. Kalau diabaikan gitu, maka estimasi koefisiennya tuh dia pasti akan bias gitu. Maka ditambahkan komponen autoregresif sebesar nilai satu gitu untuk sebesar leg satu gitu untuk menangkap dan mengoreksi autokorelasi tersebut gitu. Dan inilah persamaan model yang kita gunakan gitu yang dimana primary balance sama dengan beta 0 tambah beta 1 government spending tambah beta 2 sama dengan beta 2 GDP growth tambah beta 3 sama dengan volatilitas nilai tukar rupiah ditambah dengan error term atau epsilon gitu. Dimana PB itu dia adalah keseimbangan primer dalam persen PDB, government spendingnya adalah belanja pemerintah dalam persen PDB, dan volatility dan GDP growth-nya dia adalah laju pertumbuhan PDB, real, dan volatilitas nilai tukar rupiah itu dia adalah volatilitas nilai tukar ya. Ini adalah modifikasi dari teori fiscal reaction function dari Henning Bond gitu yang disesuaikan dengan konteks dan fokus penelitian pada sekarang ini. Kemudian untuk next slide itu ada statistik deskriptif gitu. Sebelum melihat hasil regresinya gitu kita perlu memahami gitu dulu karakteristik dasar dari data yang kita gunakan gitu. Periodenya 2001 dengan 2004 itu kita bisa bagi itu menjadi dua seperti yang di awal tadi gitu. Karena memang karakteristiknya itu berbeda antara dua periode ini gitu. Sebelah kiri fase satu gitu. Periode pertama gitu 2001 sampai dengan 2010 gitu. Saya sebut ini tuh era boom dan disiplin. Pada periode ini, keseimbangan primer itu stabil di zona positif, di mana belanja pemerintah itu dia masih terkendali di kisaran bawah. Dan yang paling membantu itu adalah pertumbuhan ekonominya itu dia masih tinggi dan didukung oleh momentum booming harga komoditas global yang sangat menopang penerimaan negara. Ini adalah kondisi ideal di mana ruang fiskal Indonesia itu dia masih sangat solid gitu. Sebelah kanan tuh ada fase kedua 2011 sampai dengan 2024 gitu. Adalah era ekspansi dan tekanan gitu. Dimana keseimbangan primer itu hampir nggak pernah surplus lagi gitu. Defisit hampir nggak putus-putus gitu. Dengan titik terendahnya itu adalah minus 4,11% PDB pada tahun 2020 karena COVID-19. Belanja pemerintah kemudian juga dia melonjak tajam gitu dari kisaran 12 sampai 13% PDB ke 15 sampai dengan 17% PDB gitu. Dan dia itu konteksnya berubah total gitu. Penerimaannya melambat, penerimaan sementara pemerintah itu dia gencar gitu untuk melakukan ekspansi infrastruktur dan pada tahun 2020 harus menanggung belanja penanganan pandemi gitu yang luar biasa besar sekali bagi pemerintah pada saat itu. Perbedaan antara dua fase ini 2001 2010 sampai dengan 2011 sampai dengan 2024 itu bukan cuma sekedar angka ya, dimana dia itu adalah dua cerita gitu yang sangat berbeda tentang bagaimana fiskal Indonesia tuh dia bisa beroperasi gitu. Dan inilah alasan mengapa analisis resiliensi itu dia menjadi sangat relevan gitu untuk dilakukan gitu oleh ekonom gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah ujian studi klasik, validasi ketangguhan model gitu. Sebelum kita percaya pada seluruh regresinya gitu, kita perlu memastikan bahwa model yang digunakan itu sudah memenuhi seluruh asumsi klasik gitu. Ada 4 uji yang dilakukan gitu, dan hasilnya tuh sangat memuaskan semua karena kita bisa lihat bahwa semuanya kalau semua tuh centang hijau. Yang pertama tuh saya akan jelaskan. Yang pertama itu dia ada uji normalitas dengan menggunakan Charcubera test gitu. Yang mana probabilitasnya itu adalah 0,4801
jauh di atas tingkat signifikansi atau alpanya 0,05 gitu. Nah, artinya dia residualnya tuh terdistribusi gitu, normal secara sempurna gitu. Ada tambahannya gitu, nilai skewness-nya tuh dia 0,5029, yang dimana dia tuh mendekati 0. Dan kurtosisnya 2,3251, dia mendekati angka 3, yang dimana tuh mengonfirmasi bahwa dia grafiknya tuh normal gitu, nggak kemana-mana, nggak melenceng gitu. Yang kedua, ada uji deteksi multikolinialitas gitu, yang mana dia menggunakan Centered VIF, variance inflation factor gitu. Seluruh nilai VIF ini ada di bawah nilai 10 gitu, dengan yang tertinggi itu hanya 3,07 pada variabel Gini Curve gitu. Nah, artinya dia tuh nggak ada tumpang tindih gitu antar variabel gitu yang bermasalah sama lain gitu. Yang ketiga, dia ada uji autokorelasi dengan menggunakan korelogram Q statistik gitu. Gimana seluruh probabilitas Q stat ya di semua leg. Saya menggunakan leg 12 karena mentokes gitu. Berada di atas tingkat signifikansi atau alpha 0,05 gitu. Artinya, penambahan komponen autoregresif dengan Alex satu ini dia berhasil gitu untuk mengoreksi bias autokorelasi yang tadinya ada di data gitu. Yang keempat itu dia ada uji heteroskedastisitas gitu dengan menggunakan ARS LM gitu. Kenapa ARS LM gitu? Karena saya menggunakan data yang volatil gitu, seperti data volatilitas nilai tukar rupiah gitu, yang bisa menangkap pergerakan volatil itu. Untuk uji heteroskedastisitas ini, dia adalah menggunakan metode ARS LM gitu. Probabilitasnya itu chi-square-nya sebesar 0,2054, yang dimana itu lebih besar dari tingkat signifikansi alpha 0,05 gitu. Artinya, varians residualnya itu dia bersifat konstan dan homoskedastis gitu. Jadi kesimpulannya itu adalah model model ARMA maksimum likelihood ini yang digunakan dalam penelitian ini tuh dia lulus semua uji asumsi klasik gitu. Dimana ini tuh penting gitu karena memastikan bahwa koefisien-koefisien yang kita estimasi itu benar-benar valid, tidak bias, dan bisa dipercaya untuk diinterpretasikan. Nah, untuk hasil estimasi aroma maksimum likelihood-nya, gambarannya bisa kita lihat di layar ya, gitu. Kita mulai dari angka yang paling penting dulu ya, yang paling kanan tuh. R square-nya itu model ini sebesar 83,98% gitu. Artinya kombinasi dari tiga variabel independen tadi gitu. Belanja pemerintah, GDP keluar volatilitas kurs itu dia ditambah dengan komponen autoregressive wave 1 itu dia mampu untuk menjelaskan 83,98% variasi keseimbangan peringkat Indonesia selama 24 tahun terakhir gitu. Yang dimana ini itu adalah daya penjelas gitu yang sangat kuat untuk data makroekonomi time series gitu. F statistiknya itu dia sebesar 18,87 gitu dengan probabilitas 0,00001 gitu. Artinya itu dia itu secara bersama-sama gitu seluruh variabel ini signifikan mempengaruhi gitu, mempengaruhi parameter balance gitu, keseimbangan primer gitu. Sekarang kita ke koefisien satu persatu. Yang pertama itu ada belanja pemerintah atau X1, yang dimana dia itu dia punya koefisien minus sebesar 0,2906 gitu dengan probabilitas 0,269 gitu, negatif dan signifikan gitu. Setiap kenaikan rasio belanja atau persen terhadap poin PDB itu artinya keseimbangan primer itu dia turun hampir 0,3% poin gitu. Yang kedua itu ada GDP growth atau X2, itu dia punya koefisien plus 0,5292 dengan probabilitas 0,008 gitu. Yang dimana ini tuh dia itu variabel yang signifikan dan angka koefisien yang paling besar gitu. Artinya setiap pertumbuhan ekonomi gitu naik 1% poin gitu, keseimbangan primer tuh naik 0,53% poin. Sedangkan untuk volatilitas nilai kurs rupiah gitu atau X3 itu dia punya koefisien plus 0,0666 dengan probabilitas 0,12628 maksudnya. Nah, ini tuh menarik gitu. Dia itu positif, bukan negatif. Artinya gejala kurs itu dia justru akan meningkatkan atau memperkuat keseimbangan primer itu walaupun sedikit itu. Dan nantinya gitu akan saya jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Terakhir, autoregresif yang satu itu sebesar 0,7031 dengan probabilitas 0,0002. Artinya tuh dia sangat signifikan gitu, mengkonfirmasi ada persistensi yang tinggi gitu dalam data keseimbangan primer Indonesia. Ini mana tuh semua variabel ini dia signifikan secara statistik di tingkat alpha signifikansi 0,05.
Kemudian untuk slide yang selanjutnya itu adalah tekanan pengeluaran, sisi gelap ekspansi belanja gitu. Sekarang kita bahas lebih dalam satu persatu ya hasil estimasinya gitu. Yang tadi yang pertama ini belanja. Koefisiensinya itu adalah minus 0,2906 gitu. Ini tuh dia sangat bermakna gitu. Artinya setiap kali rasio belanja pemerintah tuh naik 1% poin PDB gitu, keseimbangan primer itu dia akan langsung tergerus gitu, hampir 0,3% poin PDB gitu. Kenapa ini menjadi masalah penting gitu, serius gitu? Karena belanja Indonesia tuh dia sudah meningkat lebih dari 3% poin PDB antara era 2001 sampai dengan 2010 dan juga era 2011 sampai dengan 2024 gitu. Kalau kita hitung sederhana gitu, 3% poin kenaikan dari belanja belanja ini dikalikan dengan koefisien 0,29 gitu. Artinya tekanannya itu tuh hampir 0,9% poin PDB gitu terhadap keseimbangan primer gitu. Hanya dari sisi belanjanya doang gitu. Yang dimana itu tuh besar sekali gitu. Nah, ini tuh dia dia tuh temuan ini konsisten gitu dengan dua teori besar gitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Keynesian Economics yang dia mengatakan bahwa ekspansi belanja itu akan langsung menekan sisi pengeluaran gitu. Dan Wagner's Law yang mengatakan tekanan ini tuh dia bersifat struktural gitu seiring dengan modernisasi negara dari tahun ke tahun gitu. Yang membuat ini itu semakin menghadirkan itu bahwa sejak 2011 gitu belanja itu tumbuh jauh melampaui kapasitas penerimaan negara gitu. Ekspansi yang enggak didukung bantalan dari pendapatan yang cukup secara langsung gitu, dia akan membakar gitu ruang fiskal Indonesia gitu. Dan sesuai dengan prediksi dari Wagner's Law gitu, tekanan ini tuh bukan cuma sesuatu yang sementara gitu. Minimalnya dia tuh akan terus ada gitu dan cenderung membesar dari tahun ke tahun gitu. Kesimpulan untuk H1-nya itu dia adalah terbukti gitu. Belanja pemerintah itu berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya hipotesis yang pertama ini diterima. Kemudian untuk slide selanjutnya tuh fondasi pemulihan gitu, pertumbuhan ekonomi sebagai jangkar gitu. Kalau belanja pemerintah tadi itu adalah sisi gelap, maka pertumbuhan ekonomi itu adalah sisi terang gitu, light and dark gitu. Koefisien GDP group itu di sebesar 0,5292 itu dia adalah yang paling besar gitu dan paling signifikan dari variabel-variabel yang lainnya gitu dalam model gitu. Dengan probabilitas 0,008 gitu, ini tuh sangat kuat tuh secara statistik gitu. Artinya setiap kenaikan 1% dari poin pertumbuhan ekonomi gitu, keseimbangan primer itu dia akan naik 0,53% gitu poin gitu. Yang dimana itu lebih dari separuhnya loh. Mekanismenya tuh dia akan bekerja gitu melalui dua jalur automatic stabilizer gitu. Yang pertama, ketika ekonominya tumbuh kuat gitu, basis pajak otomatis melebar gitu, PPh naik, badan naik, PP naik gitu. Semua penerimaan perpajakan tuh akan ikut naik gitu tanpa perlu kebijakan baru dari pemerintah gitu. Kedua, saat ekonominya bagus gitu, kebutuhan belanja, transfer, dan subsidi sosial tuh dia cenderung akan menurun gitu karena kondisi masyarakat tuh yang membaik gitu karena perekonomiannya tuh tumbuh dan berkembang secara merata, maksudnya inklusi ya. Dan dari kasus 2020 gitu dia menjadi bukti gitu yang paling dramatis gitu, yang sekaligus sangat menyakitkan begitu ya. Karena GDP Group itu anjlok gitu ke minus 2,07% gitu. Dengan keseimbangan primernya tuh dia langsung kolaps gitu ke minus 4,11% PDB gitu. Ini adalah nilai terburuk sepanjang 24 tahun observasi gitu. Sebaliknya, saat era boom gitu pertumbuhan tahun 2004 sampai dengan 2008 dengan rata-rata 5,6% per tahun gitu, keseimbangan primernya tuh dia konsisten positif gitu meski belanja dari pemerintah itu juga meningkat gitu. Nah, jelas ini implikasinya gitu. Indonesia tuh nggak bisa mengandalkan kebijakan pajak saja gitu untuk memperkuat fiskalnya gitu. Yang paling efektif dan efisien tuh adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri gitu. Karena ia tuh memperkuat primary balance secara otomatis tanpa harus menaikkan tarif pajak yang bisa saja mencekik rakyat, apalagi kelas menengah ke bawah begitu. Artinya, kesimpulannya hipotesis H2 itu diterima sepenuhnya. Kemudian untuk yang step ini adalah paradoks volatilitas. Mengapa guncangan kurs itu dia justru memperkuat penerimaan negara gitu. Nah, itu adalah slide yang paling menarik gitu.
pembahasan yang paling menarik gitu karena hasilnya berbeda dari apa yang umumnya dikatakan oleh teori konvensional gitu. Volatilitas kurs itu dia memiliki koefisien positif sebesar 0,0666 gitu. Yang dimana nih artinya ketika volatilitas nilai tukar rupiah meningkat gitu, keseimbangan primer itu justru akan ikut menguat gitu sedikit gitu. Padahal secara konvensional itu kita sering mengasumsikan gitu bahwa gejolak kurs itu selalu membebani fiskal negara gitu melalui peningkatan beban utang luar negeri. Lalu kenapa ini hasilnya bisa positif gitu? Kuncinya ada pada struktur APBN Indonesia gitu yang dia cukup unik gitu. Indonesia tuh memiliki komponen penerimaan signifikan yang berbasis komoditas berdenominasi dolar gitu. Mulai dari PNBP sumber daya alam migas, PNBP SDA non migas, sampai PPH migas. Nah, totalnya tuh dia bisa mencapai sekitar 254 triliun gitu pada tahun 2023 gitu. Atau sekitar 15 sampai 20% gitu. Jadi total penerimaan negara. Ketika rupiah melemah dan volatilitas meningkat, nilai konvensi itu seluruh penerimaan berbasis dolar ini ke dalam rupiah tuh akan naik secara otomatis gitu. Sementara itu, sebagian besar belanja APBN itu yang berdominasi rupiah itu tidak ikut naik gitu. Nah, efek positif ini windfall penerimaan komoditas ini tuh ternyata lebih dominan gitu dibanding efek negatif gitu dari beban bunga utang valuta asing gitu. Ini tuh selaras dengan framework gitu dari IMF gitu, template series nomor 49 yang menyatakan bahwa depresiasi itu bisa memperbaiki keseimbangan fiskal apabila penerimaan dari negara itu berbasis valuta asing itu lebih dominan daripada belanja berbasis valuta asing gitu dan berbasis dengan kondisi Indonesia pada saat ini gitu pada saat kemarin-kemarin ya. Namun perlu dicatat itu kalau efek ini tuh kondisional gitu. Pada tahun 2015 dan 2020 gitu, volatilitas tinggi yang disertai dengan shock komoditas gitu dan ekspansi belanja ekonomi ekstrim itu membuat efek positif dari volatilitas ini tuh nggak mampu gitu untuk mengimbangi dari tekanan faktor lain gitu. Artinya hipotesis dari H3 ini tuh terima gitu volatilitas kurs ini berpengaruh signifikan dengan arah yang positif gitu yang dapat dijelaskan secara rasional gitu. Kemudian untuk slide selanjutnya efek persistensi gitu. Ada satu temuan penting gitu yang perlu dibahas itu yaitu komponen autoregresi sendiri itu autokorelasi order pertama gitu. Koefisien autoregresi order pertama itu sebesar 0,7031 dengan probabilitas 0,02 itu menunjukkan bahwa keseimbangan primer Indonesia itu memiliki persistensi gitu yang sangat tinggi. Artinya posisi keseimbangan primer tahun ini tuh sangat terikat kuat pada posisi tahun sebelumnya gitu. Dia nggak bergerak secara bebas atau independen gitu setiap tahun gitu. Nah, implikasinya itu terhadap resiliensi fiskal itu sangat penting gitu. Persistensi tinggi itu artinya itu sekali keseimbangan primernya itu dia jatuh ke zona defisit, dibutuhkan waktu dan upaya yang tidak kecil gitu untuk bisa kembali ke zona surplus gitu. Kita bisa melihat ini dengan sangat jelas dalam data historis gitu. Setelah guncangan pada tahun 2008 sampai dengan 2009 gitu, primary balance itu bisa berhasil pulih gitu, relatif lebih cepat gitu dan kembali surplus pada tahun 2010 sampai dengan 2011 gitu. Kenapa? Karena pada periode itu baseline belanja pemerintah tuh dia masih lebih rendah gitu dan pertumbuhan ekonominya tuh segera membaik gitu sehingga efek persistensi negatifnya tuh masih bisa untuk dilawan gitu. Tapi setelah guncangan besar pada tahun 2020 karena COVID-19 gitu, ceritanya tuh beda gitu. Primary balance tuh dia baru berhasil pulih itu pada tahun 2023 loh positifnya loh yaitu surplus tipis sebesar 0,48% PDB yang mana dia itu butuh 3 tahun gitu dan itu pun langsung kembali defisit tipis gitu pada tahun 2024 gitu. Pemulihan yang jauh lebih lambat ini tuh bukan cuma kebetulan loh. Dia itu karena baseline belanja pemerintah itu sudah lebih tinggi secara permanen gitu. Ditambah dengan efek persentase dari AR1 ini dia membuat perbaikan hanya bisa terjadi secara bertahap gitu. Ini adalah peringatan yang sangat serius ya gitu untuk menjaga keseimbangan primer itu jangan sampai jatuh ke defisit yang dalam gitu. Ini bilang yang dimana untuk memulihkannya itu lebih susah gitu. Kemudian next slide. 4 kesimpulan utama gitu. Kita sudah melewati seluruh analisis ya. Jadi waktunya untuk merangkum 4 kesimpulan utama gitu. Kesimpulan yang pertama kita ada sisi lemahnya gitu. Ekspansi belanja itu
dari pemerintah itu dengan koefisien minus 0,2906 ini adalah beban struktural gitu yang sangat utama gitu yang bisa memicu pergeseran defisit panjang sejak 2011 sampai dengan sekarang gitu. Setiap ekspansi belanja dari pemerintah itu dia akan langsung memangkas ruang fiskal Indonesia dalam kurung primary balance gitu. Kesimpulan yang kedua itu sisi kuatnya itu pertumbuhan GDP, pertumbuhan ekonomi dengan koefisien plus 0,5292 itu dia merupakan pilar resiliensi yang terkuat gitu, bahkan mutlak hukumnya atau nilainya gitu. Selama ekonomi dia masih tumbuh bagus gitu, primary balance itu akan terlindungi gitu secara otomatis gitu melalui mekanisme tadi automatic stabilizer gitu yang dimana itu adalah momen temuan gitu paling kuat gitu dalam penelitian ini gitu. Untuk kesimpulan yang ketiga tuh ya anomaly paradox curves gitu, volatilitas nilai kurs dengan koefisien plus 0,0066 ini memberikan efek positif gitu parsial gitu berkat dominasi windfall penerimaan komoditas berbasis dolar gitu dalam struktural APBN Indonesia gitu, yang dimana ini adalah kontribusi yang empiris baru gitu karena belum ada gitu secara eksplisit gitu di literatur fiskal Indonesia sebelumnya yang positif gitu. Kesimpulan yang keempat tuh secara resiliensi Indonesia itu keseluruhan tuh ketangguhan fiskal Indonesia itu bergeser gitu ya dari awalnya 2001 sampai dengan 2010 itu kuat gitu, bisa kita lihat dari primary balance-nya masih positif gitu, masih mayoritas positif gitu meskipun memang sempat negatif karena krisis gitu, tapi dia bisa naik lagi secara cepat gitu polihnya menjadi moderat dan sangat kondisional di era 2011 sampai dengan 2024 gitu. Kondisional terhadap pertumbuhan ekonomi yang harus selalu dijaga dan terhadap disiplin belanja itu nggak boleh kendur itu pemerintah gitu. Tanpa kedua kondisi ini yang berjalan secara bersamaan gitu, fiskal Indonesia itu dia rentan gitu mengalami tekanan defisit yang signifikan gitu. Model dalam penelitian itu mampu untuk menjelaskan 83,98% variabel keseimbangan primer yang dimana itu mengkonfirmasi bahwa ketiga variabel ini memang merupakan determinan utama dari resiliensi fiskal Indonesia gitu. Kemudian untuk slide yang terakhir itu rekomendasi kebijakan gitu. Sebagai penutup, penelitian ini tuh dia menghasilkan dua set rekomendasi ya gitu, yang untuk pembuat kebijakan gitu dan untuk peneliti selanjutnya gitu. Untuk membuat kebijakan itu ada dua rekomendasi utama gitu. Yang pertama tuh disiplin ekspansi gitu. Mengingat koefisien belanja yang terus negatif gitu dan kecenderungan struktural dari workers love gitu, pemerintah itu dia perlu untuk menjaga laju pertumbuhan belanja gitu agar tidak terus-menerus melampaui kapasitas penerimaan struktural APBN. Konsolidasi fiskal jangka menengah juga perlu direncanakan secara merata dan serius untuk mengembalikan primary balance ke zona surplus secara berkelanjutan dan kontinuitas. Kedua, fokus kualitas pertumbuhan ekonomi gitu. Ini adalah sebenarnya rekomendasi yang paling penting dan basic ya. Dengan koefisien 0,5292 yang merupakan yang terbesar gitu, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan adalah cara yang paling efisien untuk memperkuat fiskal atau primary balance gitu tanpa harus menaikkan tarif pajak, tanpa ada intervensi dari kebijakan pemerintah yang baru gitu. Cukup menjaga rate pertumbuhan ini tuh otomatis stabilizer itu ya akan bekerja sendiri gitu. Tapi ya dia juga harus inklusi gitu, bukan cuma orang-orang kaya atau pihak atas itu yang kena, tapi masyarakat menengah ke bawah itu juga harus kena agar automatic stabilizer ini bisa berjalan dengan maksimal gitu. Untuk peneliti selanjutnya gitu ada beberapa jalur riset gitu yang menarik untuk bisa ditempuh gitu. Dan selanjutnya gitu. Yang pertama, gunakan model NARDL gitu atau non-linear ARDL gitu untuk memisahkan murni efek apresiasi versus depresiasi rupiah terhadap dolar gitu. Karena penelitian itu belum bisa membedakan keduanya gitu secara deskriptif gitu. Kedua, tambahkan variabel harga komoditas global gitu untuk bisa mengisolasi efek murni dari volatilitas kurs gitu, dari efek harga minyak dan juga kelapa sawit gitu. Ketika analisis impuls gitu dengan menggunakan basis VAR gitu, dapat melengkapi gambaran dinamika pemulihan yang lebih terperinci lagi gitu. Demikian presentasi dari saya dengan R square yang tadi sebesar 8,83,98% gitu. Dan keempat, hipotesis yang terima gitu. Penelitian ini tuh yang memberikan gambaran ya cukup komprehensif tentang gimana kekuatan dan kelemahan fiskal Indonesia itu selama dua periode terakhir ke belakang dari tahun 2001 sampai dengan 2024 begitu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Imam Maulin SME dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.